makanya kemarin ada satu adegan yang tidak mengenakan di mata masyarakat. Presiden menyalami Andika, tapi di sebelahnya tidak menyalami Kapolri. Nah itu tuh coba menurut Pak Cok gimana? Gimiknya sering begitu ya Pak ya? Iya, nah ini jadi bahan perbincangan di tingkat akar rumput, bukan akar lagi, rumput gitu. Iya, kita nggak usah berpandangan negatif dulu lah. Sekarang kalau Pak Andika diberi salam, Pak Kapolri nggak diberi salam, mungkin Pak Presiden itu dalam keadaan bingung, Pak. Oh, Bisa juga dia dalam keadaan bingung, Lupa gitu. Atau lagi megang apa gitu. bukan dalam dulu pernah Pak, kalau kita flashback ke belakang ada ketua partai yang nyalamin beberapa barisan, tapi ada yang dilangkain juga Pak. Nah, itu Megawati itu Pak. Iya. Gambar yang saya tonton itu ya itu tadi. Iya, Megawati tuh. Ya terima kasih Pak. Iya, Pak Surya Paloh itu Pak. Iya. Dia nggak nyalamin Surya Paloh. Iya, jadi ramai itu Pak. Iya, nggak nyalamin AHY. Itu. Nah, itu udah jelas-jelas kalau seandainya dalam situasi rapat yang situasinya normal gitu Pak ya. Itu kan orang-orang yang melaksanakan rapat kan dengan kondisi yang normal, sadar. Iya. Nggak mungkin dia tuh pelupa. Ada nggak kira-kira? Iya bisa juga ada unsur kecemburuan juga Pak. Oh gitu Pak. Kenapa dia nggak beri salam? Iya. Mungkin. Oh, iya. Ya mungkin. Saya pikir juga mungkin Pak gitu loh. Kalau orang setingkat setelah ketua parpol makan wawasannya kan luas ya Pak ya gitu kan. Masuk cuma gara-gara dikit nggak disalamin dilewatin. Iya. Heboh kan itu Pak. Iya. Nah kemarin juga Pak Jokowi begitu di ulang tahun TNI ya. Nah, itu nggak nyalamin Pak Kapolri, sementara Pak Andika disalamin. Iya. Bertanya-tanya ada apa? Iya begitu. Mungkin ya yang disalaminya itu. Ini ulang tahun TNI. TNI Pak kemarin yang ke lupa tanggal 5 Oktober 5 Oktober kemarin Pak Co. Kita kan jiwa-jiwa patriotik Pak Co. Pandangannya positif aja lah. Iya. Sehubungan 5 Oktober kemarin itu hari ulang tahun TNI ya. Ke 77 Pak Co. Ya wajar lah kalau seandainya Pak Presiden itu memberikan salam ke Pak Andika. Iya, karena bukan ulang tahun Polri ya. Bisa juga ini. Ini ngebela Pak Jokowi kayaknya nih. Bisa Sama nih. Kita nggak usah berpandangan negatif. Kenapa Kapolri itu nggak disalamin? Pak Andika disalamin. Karena Ya, yang karena yang ulang punya tahun- hajatnya itu kan Yang ulang tahun kan TNI, Pak. Itu. Pinter. Kalau gitu. ya berpikiran cerdas gitu Pak. Iya. Aduh, saya kok nggak sampai ke sana, Pak. Dalam ini Pak, pemahamannya dalam. Kadang sebagian orang. Iya. Ini cocok jadi Menteri Penerangan ini, Pak. Ada yang pro dan kontra kan. Iya. Pak Jokowi itu nggak memberikan salam wah itu sebetulnya orang-orang yang nggak cerdas. Yang nyinyir Pak Jokowi aja gitu, nyinyir gitu. Sedikit-sedikit Pak Jokowi salah. Kita lihat dulu momennya Pak. Iya. Ulang tahunnya Pak Andika kok. Hajat siapa? Hajat nih? TNI. Nah, kalau kita undangan Iya. ke kita nih diundang tamu, diundang hajatan. Hibur hajatnya yang mana nih? Sedangkan yang penerima tamu kan ngejajar nih. Iya. Masa nyalamin tamu dulu ya? Nah, ya salah lah. Iya benar. Gitu aja logikanya. Iya benar. Ya kalau kita memberikan amplop nih tanda mata kita kalau kita hadir, ya kan? Iya. Kita mesti ke yang jaga tamu. Saya- Yang punya aja. Iya. Saya ingat jadi dulu waktu kondangan, Pak. Kondangan tuh kebenaran dipisah Pak. Yang laki-laki pengantinnya dipisah, sebelah kanan, yang perempuan pengantin dipisah. Datang dong kita kondangan ya. Iya. Ini dari mana? Kalau saudaranya, kita lelaki, salaman ke tempat lelaki, ya kan, lelaki. Perempuan. Buat perempuan ke perempuan, ya kan. Terus sudah salaman dengan pihak lelaki karena saya laki Pak ya, laki. Terus kemudian saya diarahkan ke sini bawa kondang, bawa buah tangan ya Pak ya. Oh silakan sini makan. Buah tangan ini kan. Yang bawa tangan masukin ke arah sono buat makan. Yang nggak bawa tangan belah sini Pak, belah ke kiri, langsung ke jalan Pak. Langsung ke pintu. Makanya langsung suruh pulang. Yang nggak bawa tangan, nggak bawa masuk ke Parah. jalan. Si akan seri ya. Wah. Ada teman tega be. Tega ya.
Iya. Kok bisa? Pernah ngalamin gitu, Mang? Belum ya. Kalau gitu tega bener, Mang ya. Iya. Nanti mah bawa aja amplop yang tebal, Mang. Yang langsung dibuka sih banyak kalau daerah kita. Iya, benar. Tapi Terus kalau yang Kalau diarahkan buat pintu keluar. diarahkan keluar nggak bisa ya, Pak? Oh, nggak ada, iya. Tapi omong-omong, mumpung ulang tahun TNI. TNI ini, Pak Jo nggak mau ngucapin apa selamat apa Pak Andika? Ya sebetulnya rasa bangga dan haru dan bangga ya kan, kita nggak perlu diucapkan dengan kata-kata lah. ini kayak jenderal bintang 4 ini. NKRI harga mati. Iya jelas. Nggak pakai masker bisa mati. itu Pak, apa namanya, spanduk. Spanduk itu Pak Jo ya. Sebetulnya instansi Polri maupun TNI juga sebetulnya bagus Pak, karena itu kan membela negara juga. Yang tidak bagus itu individunya Pak, manusia-manusianya. Oknumnya gitu ya. Oknumnya. Orang per orang gitu Pak Jo ya. Departemennya mah Keren. Dibutuhkan bener Pak Jo. ya, kalau nggak ada TNI sama Polri, negara mau jadi apa? Oh, iya. Ya kan? Mau jadi apa negara kalau seandainya Hancur nggak ada katanya TNI, ya. nggak ada Polri? Iya. Belakangan ini Pak terdengar lagi nih Pak nih katanya untuk jajaran Polri Pak ya. Iya. Ada kemarin tuh Najwa Shihab sempat juga berpolemik dengan sahabat Polri gitu ya. Ada satu sisi kan dulu Kapolri bilang bahwa siapa yang mengkritik Polri itu adalah menjadi sahabat Polri gitu kan. Tapi pada saat Najwa Shihab mengkritik Polri, yang lain ini pada ngomong nih Pak nih, kayak Nikita Mirzani, terus bagusnya Najwa nggak meladeni Pak, bagusnya. Jadi memang ya. Bukan levelnya lah katanya gitu. Tapi permasalahannya adalah yang sekarang ini, bukan sekarang, dari dulu pun sering terdengar nih Pak nih, polisi itu cuma ada 3 yang jujur Pak, katanya Pak. Pak Hugeng, Jenderal Hugeng, Mantan Kapolri. polisi tidur Jalan. di jalan, polisi lagi Pak? Polisi Patung Pak. patung kan ya Pak? Itu gimana Pak Jo? Masa? Ada nggak yang jujur sekarang Pak Jo? Sekarang nih, Iya. nggak banyak Pak. Banyak ya Pak ya? Masih banyak. Masih banyak. Ya. Masih Kan banyak. 430.000 berapa gitu anggota Polri itu. Iya. Masa nggak ada satu dua sama yang baik ya? Justru ya itu tadi ada peribahasa, akibat nilai setitik rusak susu sebelanga. Widih. Saya waktu pelajaran bahasa Indonesia yang itu saya nggak masuk Pak. Tolong dijelasin bagaimana? Coba. Jadi akibat perbuatan yang tidak baiknya satu, Iya. akhirnya kesemuanya ikut Tercemar. Ya, tercemar. Sebetulnya nggak semuanya. Jadi kalau rusak anggotanya jangan dirusak institusinya gitu Iya, ya. gitu. Jadi jangan dibuang. Iya, kebanyakan gitu Kang ya. Gimana Mas begitu? Gitu kan. Yang bersatu dua, Iya. kan yang nggak bener. Wah, tuh si Mas lebih hebat lagi dia. Kebanyakan yang nggak benar katanya. Iya. Sekarang mah bukan nyari kebenaran. Kemana ya Kang? Kemana ke heula anggeskeun heula ke. Nah ini sebentar Pak Jo, ada yang mau lewat dulu nih. Boleh. Kepada penonton YouTuber yang baik-baik, silakan di subscribe yang suka video ini, di like, di komen, di share. Yang kami doakan semoga panjang umur, Amin. sehat sejahtera, Amin. pada berkah. Amin. Yang nggak subscribe juga sama, saya doain. Amin. Sama sehat sejahtera, barokah, panjang umur. Amin. Lanjut Pak Jo. Iya. Setuju, sepakat Pak Jo, sepakat. Ya sepakat. Tapi omong-omong gini Pak, ini kita di luar yang tadi Pak ya, kita coba lompat. Sedikit loncat Dari nah. Kanjuruhan tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3. Pak Jo denger nggak kalau Pak Surya Paloh sudah deklarasi Pak Anies jadi capres dari Nasdem? Belum. Tanggal 3 kemarin Pak Jo, Pak Anies dicalonkan menjadi presiden oleh Partai Nasdem. Nasdem. Kan dengar kan kemarin Pak? Karena belum Pak, jujur, karena terlalu sibuknya acara saya padat sekali, jadi saya nggak buka-buka. Iya. Oh iya. Nggak buka-buka. Ya jadi saya sedikit info nih Pak, bahwa tanggal 3 kemarin jam 10 di Nasdem Tower itu Pak Anies
mendeklarasikan Pak bukan Pak Anies, Pak Surya Paloh. Surya Paloh dari Nasdem mendeklarasikan bahwa Pak Anies Jadi calon jadi presiden calon presiden 2024 dari Nasdem. kan kita tahu Pak Oh, Bapak. 20 threshold 20% threshold kan Nasdem kan apa namanya nggak mencapai 20% thresholdnya di DPR kita emang bisa sendiri dia Pak Ya itu mungkin gabung-gabung nggak kira-kira dia gitu bisa nah ini Pak yang Harap mau saya dengar, koalisi, Pak. Pak Aco. Iya nih, Bisa, mau saya dengar nih, ya. Pak. Ya namanya politik kan kita kusak-kusuk Pak. Ya pendekatan Iya, kan iya. selalu Lobby, banyak lobby, pendekatan. Pak, iya. Kalau kata bahasa ininya lobby Iya, lah. Iya, lobby politik dah. Lobby politik ya. Kalau kapasitas bangku yang ada di DPR ya, Nasdem partai Nasdem nggak nyampe 20%. Nggak nyampe 20% itu ya belum bisa dikatakan Harus koalisi berarti ya. harus koalisi. Ya kalau sana dia itu udah mendeklarasikan bahwa partai Nasdem itu mencalonkan Pak Anies, ya bisa juga dia tuh nih gua nih, nih saya nih, Kata Berani Pak duluan. Surya Paloh. Ah. Oh iya. nih saya nih. Walaupun diperlukan kerja keras untuk mencapai 20%. Iya. Jadi image-nya begini Pak. Iya, Pak. Oh, iya, partai Nasdem itu solid, ya kan begitu. Bisa juga di sisi lain dia tuh mencari apa ya pamor apa gimana lah, nggak tahu. Saya dengar gitu Pak, orang-orang yang milih-milih dulu yang floating mass yang masa mengambang dengan apa namanya keputusan Nasdem memilih Anies itu rata-rata pengen masuk dari anggota Nasdem Pak sekarang. Ya, itulah suatu strategi Seluruh politik. pelosok Pak. Itu Strategi itu Pak Aco ya? Ya, strategi politik itu ya macam-macam Pak. Ya itu sebahagian kecil mungkin ya itu strategi Pak Surya Paloh. Pak Surya Paloh. Karena ini udah booming lah, udah rame ini Pak Anies ini banyak yang mendukung. Iya, elektabilitasnya tinggi. Nah, Iya. gimana caranya nih partai Nasdem menarik masa, Biar pada milih Nasdem. Wih, hebat. Nah, itu Ini cermat menurut ini. pemikiran saya, tapi kan Iya. walam kan. Iya. Bener Pak Aco. Politik juga kan. Iya. Memang ada gitu Pak, tapi ada juga Pak partai yang mengumumkannya itu di last minute Pak. Ada suka terakhir baru dia umumin. Apakah itu memang ketua partainya nggak tahu strategi apa nggak tahu taktik Pak? Kalau itu? Bukan. Oh, kalau orang-orang partai itu bukan orang-orang yang intelektualnya rendah Pak. Iya. Itu dia membaca situasi lapangan. Iya, strategi ya. Membaca strategi orang-orang, membaca lawan-lawan politik ya kan begitu Pak. Dia nggak gegabah kalau sananya orang yang cukup yang hebat dalam berpolitiknya itu dia gegabah memberikan statement enggak. Dia pelajari dulu partai mana nih yang itu Pak. Oh berarti ini juga strategi dari Pak Surya Paloh bahwa awalnya kan mau dideklarasikan tanggal 10 November. Iya. Mungkin terkait dengan apa namanya Hari Pahlawan ya Pak ya. Iya. Kan buat diketahui juga kan Pak Anies tuh kakeknya kan pahlawan juga kan Pak. Iya, kakeknya Iya tuh. kakeknya. Kenapa Pak kok dimajukan lebih awal di tanggal 3 Oktober kemarin kan jauh banget tuh Pak. Ini gaungnya rame Pak Iya, Aco. gaungnya rame. Yang deklarasi di mana-mana Pak Aco. Persiapannya begini Pak. Iya. Setelah dia awal mendeklarasikan bahwa Pak Anies itu capres, nah, ini masa-masa ya ormas maupun individu ya maupun perorangan dia akan tertarik Pak. Wah, apalagi yang orang yang belum berpegangan ke suatu mengambang, masa mengambang kan ya dia juga nggak harus spontan wah gua ikut anggota. Iya.
partai ini. Iya. Nggak mungkin, ini juga perlu pertimbangan Pak. Tapi yang kemarin tuh nggak gitu Pak, yang saya baca di media massa itu pada saat deklarasi Anies tanggal 3 di tanggal 4 tanggal 5 itu di media sosial Pak ya, langsung pada tanya bagaimana cara masuk ke Nasdem, bagaimana cara dengan alasan itu Pak. Ya, Responnya bagus. Responnya Pak Jo. bagus Pak. ya itu akal-akalan medsos aja Pak. Oh Akal-akalan medsos. Kita kan nggak tahu masa berkumpulnya di mana. iya 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 kan dia buka ininya di mana. punya kan akun kita nggak aja tuh tahu. ya. Yang jelas kita tahunya di medsos. iya iya Nah, nih ya. Nah, itu kerumunannya di mana? iya iya. Tempat pendaftarannya di mana? Kan kita nggak tahu, cuma hanya Ada yang melihat. ada yang kredibel, ada yang enggak gitu ya. Ah. Oh saya Nih ngomong-ngomong nih Pak Aco, ini kan Anies ini dari hasil survei, dari sekian banyak hasil survei yang kredibel, ini kan Anies ini paling tinggi, elektabilitasnya itu paling tinggi. Nah, bahkan di secara live di Twitter tuh yang dilaksanakan oleh Kang Ilyas apa YLC itu ya, Iya. itu 77%. Bahkan Pak Yusuf Kala aja sampai tercengang itu. Saking Dengan tingginya Pak ya. iya, Saking saking tingginya. tingginya dan respondennya juga Iya. sampai puluhan ribu Pak Aco. Iya. Ini nanya aja nih Pak Aco nih, kira-kira Pak Aco nih setuju nggak kalau Pak Anies nih mimpin 2024 nih? Siapa kira-kira yang paling berat tantangannya untuk lawan Pak Anies? Itulah. Kalau dibilang setuju, saya belum bisa mengatakan setuju Pak. Hmm. Mungkin karena gini Pak Nur, kan paradigma kalau yang saya tangkap Pak Nur waktu di pemilu kemarin tuh 2019 Pilpres itu ya. paradigmanya itu berubah untuk menjadi seorang pemimpin. Yang disebut-sebutkan adalah merakyat, Iya. ya, seadanya, Ya, gitu sederhana. kan, sederhana, gitu kan, Gitu. mau turun ke mana, gitu kan. Gorong-gorong. Iya itu tadi. Iya. Padahal kan kalau pemimpin kan tingkatnya tingkat manajemen ya Pak ya. Gitu. Iya betul. Nah, saya waktu belajar SD dulu itu sempat juga dengar bahwa pemimpin itu ada tipe empat karakter, empat apa lah ya yang menjadi pemimpin. Sidik, Batonah, Amanah. Mana? Satu lagi apa tuh Pak? Saya lupa. Ya berarti kita Berarti kita sama-sama lupa. udah lupa gitu.